Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak dan adik-adik pramuka dimanapun berada? Jumpa lagi dengan saya, Kak Iis Rosila. Adik-adik dan kakak-kakak sekalian, akhir-akhir ini kita mendapatkan berita duka dengan adanya berbagai musibah dan bencana yang terjadi di tanah air. Mulai dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, kemudian ada gempa bumi di Sulawesi, banjir di Kalimantan, dan longsor di Sumedang, Jawa Barat. Sebagai seorang pramuka, kita harus menjadi orang yang terdepan, yang siaga dan peduli terhadap bencana. Siaga bencana dimulai dengan kemampuan atau pengetahuan diri tentang apa saja yang harus kita lakukan jika terjadi bencana di sekitar kita. Misalnya, jika terjadi banjir di sekitar kita, apa saja yang harus kita lakukan? Kita lihat tayangan berikut ini. Banjir. Anda sering mendengarnya. Tapi, apakah Anda tahu apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di areal tertentu sebagai akibat dari volume air yang melebihi daya tampung sungai, danau, ataupun laut. Penyebab banjir bisa merupakan peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut, dan penumpukan sedimen di sungai dan muara, serta kapasitas sungai yang tidak sebanding dengan debit air. Tak hanya peristiwa alam, kegiatan manusia seperti penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, membuat permukiman di bantaran kali hingga tidak memelihara drainase turut andil menjadi penyebab banjir. Pada saat dan setelah banjir melanda, lingkungan sekitar menjadi kotor, air menjadi tercemar. Lingkungan yang kotor membuat penyakit menular mudah sekali menyebar. Banjir membawa berbagai sampah hingga bangkai binatang yang berisiko menyebarkan penyakit kepada manusia. Penyakit yang dapat timbul pada saat dan setelah banjir antara lain penyakit pencernaan seperti diare, muntaber, disentri, kolera, serta tifus. Berikutnya penyakit demam berdarah. Penyakit ini umumnya terjadi akibat banyaknya genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti sebagai nyamuk penyebab demam berdarah. Dan selanjutnya adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroba. Batuk dan demam adalah gejala umum yang menyertai ISPA. Gejala-gejala lainnya adalah sesak napas, nyeri dada, dan pada umumnya dirasakan oleh pengidap ISPA berat. Penyakit berikutnya adalah leptospirosis. Penyakit ini ditularkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini umumnya dibawa oleh urin atau tinja tikus yang terbawa air, kemudian masuk ke tubuh melalui selaput lendir hidung, mata, atau permukaan kulit yang terluka. Untuk menghindari penyakit saat dan setelah banjir, jalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan makan atau minum setelah buang air. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih. Selalu gunakan sarung tangan dan alas kaki saat membersihkan rumah. Bersihkan lumpur sisa banjir dengan menggunakan cairan pembersih lantai yang mengandung disinfektan. Serta jagalah kebersihan dan selalu gunakan pakaian yang kering untuk menghindari terjangkit penyakit kulit. Berikutnya, jika terjadi gempa di sekitar kita, apa sajakah yang harus kita lakukan dan harus kita siapkan? Silakan lihat tayangannya berikut ini. Gempa! Hah? Ayo, cepat keluar! Segera keluar dari rumah ketika gempa terjadi. Namun, jika posisi adik jauh dari pintu keluar, maka adik bisa berlindung di bawah meja atau ranjang. Jangan lupa bawa tas family kit-nya ya. Tepat sekali. Selalu sediakan family kit, yaitu sebuah tas yang berisi bahan makanan, minuman, serta obat-obatan untuk keadaan darurat seperti ini. Sepertinya sudah berhenti, Pak.
Lekas dimatikan listriknya, Pak. Oh, baiklah. Setelah gempa reda, segera matikan listrik untuk mencegah terjadinya korsleting. Bapak, Ibu, serta kawan-kawan semua, apakah semuanya sudah ada di sini? Segera hubungi desa terdekat untuk memberitahu keadaan Anda. Juga hubungi BPBD dan organisasi lainnya yang siap membantu. Selamat siang, Pak. Ya, saya dari Desa Sukasari. Barusan telah terjadi gempa, Pak. Banyak rumah yang rusak, Pak. Tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Tapi kami memerlukan bantuan untuk tempat tinggal sementara, Informasikan kepada warga bahwa pertolongan akan Baik, segera baik. Terima datang, kasih, Pak. Terima sehingga kasih. mereka bisa menunggu dengan tenang. Hal yang tak kalah penting dalam proses persiapan siaga bencana adalah mempersiapkan tas siaga. Seperti apakah tas siaga dan apa saja isinya? Lihat dalam tayangan berikutnya. Tadi kita sudah saksikan bagaimana kita mempersiapkan diri jika terjadi bencana-bencana yang ada di sekitar kita. Bencana itu ujian dari Tuhan dan kita tidak bisa menolak jika ujian itu datang kepada kita. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah selalu siaga dan peduli terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jika ada tetangga, keluarga, atau orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan, jangan segan untuk segera melakukan bantuan. Ulurkan tangan kalian untuk berbagi dan membantu sekemampuan kita semuanya. Baik kakak-kakak, sekian dulu pertemuan kita tentang siaga bencana pada hari ini. Mari kita selalu siap siaga dan peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.